Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Putri. Selamat datang di pembelajaran pendidikan Pancasila. Anak-anak, ayo kita persiapkan diri terlebih dahulu agar kita siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Ayo kita persiapkan. Anak-anak, alangkah baiknya kita sebelum belajar berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebagai bukti kehadiran, silahkan komen di kolom komentar. Anak-anak, setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, diharapkan kalian mampu menjelaskan pengertian norma dalam kehidupan bermasyarakat, menjelaskan jenis-jenis norma, yaitu norma kesopanan, agama, kesusilaan, dan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Memberikan minimal satu contoh pelaksanaan norma, hak, dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara. Mengelompokkan minimal satu perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan gambar. Dan yang terakhir, menyimpulkan pentingnya pelaksanaan norma, hak, dan kewajiban, serta menilai akibat yang ditimbulkan apabila tidak dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Anak-anak, kalau kalian melihat orang yang membutuhkan bantuan, apa yang kalian akan lakukan? Nah, sebagai anak yang baik, kalian harus menolong orang yang membutuhkan bantuan. Kalian tahu tidak kalau menolong orang merupakan salah satu contoh dari norma? Kira-kira norma itu apa ya? Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Norma juga memiliki sanksi atau akibat jika dilanggar. Sanksi tersebut bertujuan agar setiap orang lebih bertanggung jawab dan tidak bertindak semaunya. Norma dibagi menjadi dua, norma tertulis dan norma tidak tertulis. Dari dua gambar ini, mana yang termasuk norma tertulis dan norma tidak tertulis? Silahkan tulis jawaban kalian di kolom komentar. Gambar ini merupakan norma tertulis karena dirumuskan secara bersama-sama oleh beberapa orang yang mewakili masyarakat. Gambar ini merupakan norma tidak tertulis karena tidak dirumuskan namun dapat berkembang sesuai dengan kebiasaan bersama. Seberapa penting sih norma untuk kehidupan kita? Nah, anak-anak bisa dilihat di sini. Terlihat kendaraan di jalanan ini tertib. Mengapa? Karena ada norma yang mengaturnya. Norma di sini bisa menciptakan ketertiban dan keamanan bersama. Dengan adanya norma, tingkah laku manusia dapat diatur dan dikendalikan. Sanksi yang ada pada norma diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelanggar, sehingga tidak mengulangi lagi kesalahannya. Norma memberikan jaminan kepada setiap orang dapat melaksanakan kewajiban dan menerima hak sesuai porsinya masing-masing. Selanjutnya, jenis-jenis norma. Nah, norma dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, norma agama. Norma agama adalah aturan yang bersumber dari hukum agama atau kitab suci yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma ini berisi perintah dan larangan yang bertujuan untuk mengatur manusia agar mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Contoh pelaksanaannya yaitu bersedekah, beribadah, dan tidak mencuri. Sanksi seseorang yang melanggar norma agama adalah mendapatkan dosa. Yang kedua, norma kesusilaan. Norma ini berasal dari hati nurani manusia.
di mana norma ini mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik, sesuai dengan kata hati. Nah, setiap manusia dikaruniai hati nurani yang dapat membedakan perbuatan mana yang baik dan perbuatan mana yang buruk. Contoh dari norma kesusilaan adalah jujur dalam perkataan dan perbuatan. Sanksi untuk seseorang yang melanggar norma kesusilaan adalah perasaan bersalah, perasaan malu, perasaan takut, dan perasaan menyesal. Yang ketiga, norma kesopanan. Norma kesopanan bersumber dari tata krama atau kebiasaan masyarakat, di mana norma ini bersifat lokal. Norma kesopanan berawal dari hubungan yang terjadi antara manusia yang kemudian membentuk aturan-aturan yang disepakati bersama. Contoh norma kesopanan adalah cara berpakaian, cara berbicara, cara makan, dan cara bergaul. Sanksi untuk seseorang yang melanggar norma kesopanan yaitu berupa sanksi sosial seperti ditegur, dicemooh, dan dikucilkan. Yang keempat, norma hukum. Norma hukum merupakan aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bernegara. Peraturan ini dibuat oleh pemerintah dan bersifat tegas serta memaksa. Pelanggaran terhadap norma ini akan mendapatkan sanksi berupa hukuman penjara atau membayar denda. Sementara norma hukum pada tata tertib di sekolah, sanksinya dapat berupa pemanggilan orang tua, skorsing, atau pemindahan ke sekolah lain. Contoh penerapannya adalah mematuhi tata tertib lalu lintas. Anak-anak tahu tidak kalau kalian mematuhi tata tertib lalu lintas, itu tandanya kalian telah melaksanakan kewajiban. Nah, hak apa sih yang akan kalian dapat setelah melaksanakan kewajiban? Kalian akan mendapatkan keamanan dan ketertiban, baik di lingkungan rumah, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Anak-anak, setelah kalian mempelajari materi norma, hak, dan kewajiban, silahkan kalian scan barcode ini. Kerjakan secara mandiri dan tertib sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Silahkan kalian kerjakan terlebih dahulu, dan setelah selesai, kalian boleh kembali kepada video pembelajaran ini. Halo anak-anak, selamat datang kembali. Bagaimana perasaan kalian setelah mengerjakan soal? Kalian bisa mengungkapkan perasaan kalian di kolom komentar ya. Anak-anak, mari kita lihat jawaban soalnya. Ayo kita periksa kembali dan bandingkan jawaban yang kalian telah jawab dengan pembahasan yang ada di video ini. Norma adalah tujuan adanya norma dalam kehidupan bermasyarakat adalah norma agama adalah aturan yang bersumber dari. Contoh norma kesopanan adalah. Contoh norma hukum adalah. Contoh norma kesusilaan adalah. Contoh pelaksanaan kewajiban warga negara dalam menjaga lingkungan. Hak masyarakat dalam lingkungan tempat tinggal adalah. Contoh pelaksanaan norma dalam kehidupan sehari-hari adalah. Pada gambar satu ini, kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat adalah. Perilaku pada gambar 2 ini termasuk perilaku yang. Pada gambar 2, perilaku tersebut termasuk. Norma yang dilanggar pada gambar 2 adalah. Jika masyarakat tidak menjaga kebersihan lingkungan, akibat yang terjadi adalah. Kesimpulan yang tepatnya adalah. Hore, akhirnya selesai juga ya. Dari awal hingga akhir pembelajaran ini, apakah anak-anak merasa senang mengikuti pembelajaran hari ini? Materi mana yang telah kalian pahami? Kegiatan apa yang paling anak-anak sukai selama pembelajaran ini? Kesulitan apa yang kalian alami? Setelah pembelajaran hari ini selesai, sikap apa yang kalian akan terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ayo tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Anak-anak, terima kasih ya sudah mengikuti pembelajaran hari ini.
Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Dadah!